Oke. Baik, jadi kita coba diskusikan yang pertama tentang sains atau MIPA sebagai ilmu. Jadi apa yang kita pelajari sebenarnya bukan sebatas pada IPA ya, bukan pada ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan alam saja atau natural science, tetapi juga ada hubungannya dengan MIPA. Meskipun kajian tentang matematikanya mungkin tidak terlalu banyak karena kita fokus di IPA-nya. Kenapa demikian? Yang pertama jelas Anda sebagai mahasiswa biologi nanti akan lebih banyak berkecimpung di dalam dunia sainsnya, ya, di dunia IPA-nya yang lebih fokus. Ya, kemudian nanti meskipun mau tidak mau ada hal-hal yang nantinya kita tidak bisa lepas dari kajian matematika itu sendiri. Yang kedua, ya bahwa nanti Anda akan lebih banyak bekerja, Anda akan lebih banyak beraktivitas mempelajari aspek sains itu sendiri sebagai ilmu. Baik, bahwa MIPA sebagai ilmu itu punya karakteristik, ya, punya ciri, dan tadi sudah saya ungkap, sudah saya singgung bahwa ada 5 ciri atau 5 karakteristik sebuah ilmu. Bahwa ilmu itu jelas dia harus punya objek kajian, ya. Bahwa dari objek kajian yang dipelajari itu, ya, ada objek kajian yang ada itu kita bisa mengkaji berbagai hal yang bersumber atau yang merupakan segala macam persoalan dari objek tersebut. Ya. Nah, bagaimana cara kita mempelajarinya? Maka kita menggunakan metode pengkajian yang tadi disebut metode pengkajian yang khas. Memang ada caranya sendiri. Nah, maka dari proses metode pengkajian yang terus-menerus inilah, ya, maka ilmu itu nantinya akan terus mengalami perkembangan. Sehingga ada yang berpendapat kalau ilmu itu sudah berhenti, tidak ada lagi yang bisa dipelajari, berarti dia tidak lagi sebagai ilmu. Ya, sebenarnya itu kurang itu merupakan salah satu hal yang penting untuk kita pahami. Dan yang terakhir, apa sih sebenarnya yang tujuan untuk kita mempelajari sebuah objek, ya, sebuah gejala, apapun gejala yang ada di alam semesta, ya karena kita ingin mencari manfaat. Ada apa sih sebenarnya dari objek-objek tersebut yang bisa kita pelajari. Oke, kita coba lihat satu-satu ya. Kita coba perhatikan satu-satu. Yang pertama tentang objek. Ya, objek. Apa sih sebenarnya objek dari MIPA itu? Ya. Objek dari ilmu pengetahuan alam dan matematika itu sebenarnya apa? Ya jelas. Yang namanya objek kajian dari MIPA, ya, dari MIPA, matematika dan IPA itu sebenarnya cuma satu, yaitu apa? Segala sesuatu yang ada di alam semesta. Baik itu yang bersifat objek kebendaan yang berkaitan dengan objek-objek fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa, fenomena, kejadian, proses. Ya. Peristiwa, fenomena, kejadian, proses. Jadi objek itu bisa objek berupa objek yang sifatnya kebendaan, bisa juga gejala peristiwa. Jadi ada gejala benda, ada gejala peristiwa. Ini yang menjadi penting untuk kita camkan, untuk kita pelajari. Nah, apa saja? Banyak, ya. Mulai dari hal-hal yang sifatnya kasat mata, jelas ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia sendiri, gitu ya. Kemudian gejala-gejala proses terbit dan tenggelamnya matahari misalnya, pergantian siang dan malam, munculnya gelap terang, adanya angin, ya, atau hal lain misalnya berkaitan dengan adanya gejala warna yang bisa kita amati. Gambar yang saya saksikan ini hanya sebatas ilustrasi bahwa apa yang ada di alam semesta itulah yang menjadi objek kajian. Nah, ya, jadi segala macam, ya, segala macam baik fenomena kebendaan maupun fenomena peristiwa, ya, gejala benda atau gejala peristiwa, apapun itu. Matematika sebenarnya juga bersumber dari objek. Kalau Anda mungkin pernah mempelajari bagaimana sejarah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya matematika, ahli-ahli matematika itu sebenarnya semuanya itu mengkaji berbagai macam objek yang ada di alam semesta. Namun nanti yang berbeda adalah pengkajiannya. Ya. Oke. Nah, sekarang dari objek tersebut hal-hal apa sih yang bisa dipelajari?
persoalan-persoalan apa saja sebenarnya yang bisa dipelajari dari objek tersebut sehingga itu bisa menjadi dasar mengapa kok ilmu menjadi ada. Banyak ya. Ya, di antaranya adalah jelas ada gejala-gejala fisik dan gejala fisiologis yang terjadi pada makhluk hidup. Oh, kenapa ya kok manusia itu bisa berdiri tegak, berjalan tegak. Sedangkan beberapa hewan secara fisik mereka harus berjalan dengan empat alat gerak, ya. Harimau, kucing, ayam yang sama-sama kakinya dua seperti manusia berjalan tegak. Ya. Tapi dia punya alat gerak yang lain atau tidak? Nah, misalnya begitu. Itu contoh gejala fisik. Gejala fisik jelas. Segala gejala yang bisa kita lihat secara kasat mata yang berkaitan dengan struktur morfologis, struktur anatomis, ya, yang ada di dalam atau yang bisa kita amati pada makhluk hidup, organisme. Selain gejala fisik juga ada gejala fisiologis. Kenapa kok kita bisa menangis misalnya? Ya, kenapa kok ada tumbuhan yang setiap jam 4 sore itu daunnya menguncup, daunnya seperti layu, menutup, tapi besok pagi dia bisa kemudian mekar kembali, mengembang kembali. Ya, itu fisiologi. Banyak gejala-gejala persoalan fisiologi yang bisa dipelajari. Nah, di antara persoalan itu juga kita bisa lihat bahwa ternyata di alam semesta ada banyak hal yang berkaitan dengan munculnya keteraturan dan ketidakteraturan. Contoh, Anda pernah main ke pantai ya? Ya, mungkin yang rumahnya dekat pantai gampang, tapi mungkin juga yang rumahnya di daerah dataran tinggi mungkin sesekali pernah ke pantai. Anda bisa melihat bagaimana peristiwa keteraturan tetapi juga ketidakteraturan dari munculnya ombak di laut itu. Ya. Ombak itu secara ritmis, secara fisis dia muncul berulang-ulang. Ya. Tetapi polanya tidak teratur. Tetapi kemunculan waktunya selalu teratur. Nah, ini menarik dari segi fisis. Pertanyaannya kenapa kok bisa terjadi keteraturan tetapi pada ketidakteraturan? Ya, ini contoh. Secara fisiologi misalnya berkaitan dengan fisiologi, mohon maaf, misalnya kita secara biologis kita mungkin bisa melihat atau merasakan gejala. Saya setiap bangun pagi mungkin setiap jam sekian saya selalu merasa sakit perut dan harus BAB bagi Anda yang mungkin memperhatikan. Tetapi ada juga yang tidak seperti itu. Nah, bahwa secara teratur fisiologi kita meminta kita untuk BAB, ya. Tetapi di sana ada ketidakteraturan juga sebenarnya tergantung beberapa faktor. Ini contoh. Ya. Persoalan yang lain misalnya hubungan antar objek di alam semesta, ya, antara matahari dengan tumbuhan misalnya ya, itu, antara air dengan tanah, ya, itu hubungan antar objek. Ya. Jadi ada banyak persoalan kajian yang berkaitan dengan hubungan antar objek di dalam alam semesta. Ya. Kenapa sih kok organisme tertentu itu butuh tempat hidup dengan karakteristik atau ciri morfologi, ciri-ciri geografis tertentu misalnya. Ya. Oke. Nah, di antara persoalan kajian yang dipelajari yang bisa kita pelajari ada juga persoalan yang berkaitan bagaimana ini kaitannya dengan persoalan yang kedua keteraturan tadi. Keteraturan dan ketidakteraturan alam semesta itu bisa kita buat sebagai suatu bentuk gagasan yang kita sebut pemodelan. Ya, kalau Anda pernah belajar, saya yakin Anda sudah pernah belajar matematika dan fisika ya ketika di SMP atau bahkan di SMA. Ya, alam semesta itu kan bisa dibuat model, ya, bisa dibuat sebagai sebuah gagasan, ya menurut gagasan dalam alam pikiran kita. Contoh, sekarang ini matahari itu bergerak, ya. Posisi matahari itu ada di 23,5 lintang selatan. Ya. Itu sebabnya bagi Anda yang memperhatikan, mungkin bagi rumah Anda, ya, Anda bisa memperhatikan rumah Anda di sisi selatan itu mungkin akan terpapar matahari lebih banyak dibanding periode sebelumnya, sebelum Oktober. Pemodelan. Maka secara fisika, orang-orang yang belajar tentang fisika, astrofisika dan sebagainya bisa membuat model. Oh, ternyata matahari itu memang punya gerak semu, ya.
Anda masih ingat mudah-mudahan dengan konsep gerak semu. Kenapa kok gerak semu bisa terjadi? Itu bisa dimodelkan oleh orang-orang atau teman-teman fisika. Ya. Oke. Nah, baik. Jadi, bentar ya. Ya, baik. Jadi, setelah selain pemodelan, kita juga bisa melihat persoalan kesinambungan, ya, keberlanjutan dari gejala alam semesta. Dan manusia pun bisa melakukan manipulasi-manipulasi, ya. Persoalan manipulasi, contohnya manipulasi itu apa? Oh, bagaimana manusia bisa punya gagasan untuk membuat bendungan, ya, karena adanya arus air yang deras dari sebuah sungai, maka sungai itu bisa dimanfaatkan, ada tenaga, ada energi di sana, sehingga kalau dimanipulasi maka energi itu bisa diberdayakan dengan lebih baik, kekuatannya menjadi lebih besar. Begitu juga dengan misalnya energi angin, ya, energi panas bumi. Ada manipulasi yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, nah ini. Selain itu juga berkaitan dengan pengembangan metode dan pengembangan teori. Bagaimana gejala alam semesta itu menjadi basis bagi manusia untuk mengembangkan teori tertentu. Ya, teori-teori tertentu yang nantinya akan bermanfaat bagi manusia. Nah, seperti apa sih sebenarnya proses kita mempelajari alam semesta itu? Ya, seperti apa proses kita mempelajari alam semesta itu? Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai metode, ya, metode ilmiah. Saya tidak akan terlalu banyak memberikan penjelasan di sini. Saya yakin Anda juga semua sudah pernah belajar tentang apa itu metode ilmiah, ya. Bahwa di dalam proses mempelajari alam semesta, ya, kita menerapkan metode ilmiah untuk kita bisa mempelajari gejala-gejala yang terdapat atau yang bisa kita temukan di alam semesta. Ini adalah gambaran, ya, gambaran siklus bagaimana metode ilmiah itu kita lakukan. Dimulai dari apa yang kita mulai adalah melakukan observasi terhadap gejala-gejala alam. Ya. Bahwa dari observasi tersebut, ya, dari observasi tersebut kita bisa memikirkan atau punya gagasan, ada persoalan apa dari gejala alam yang kita observasi di awal. Ya. Persoalan yang kemudian muncul inilah kita teruskan menjadi sebuah dugaan. Ya, sebuah dugaan atau yang kita kenal, mungkin Anda kenal selama ini sebagai hipotesis. Bahwa hipotesis atau sebagai dugaan itu didasarkan pada hasil observasi sebelumnya. Oh, kita sementara mungkin punya asumsi, punya semacam dugaan. Oh, kenapa kok terjadi peristiwa seperti itu? Nah, apakah dugaan kita benar? Maka kita perlu melakukan sebuah proses yang lain, yaitu penyelidikan. Ya. Bahwa penyelidikan itu bisa terjadi lewat dua aktivitas. Yang pertama adalah eksperimen atau percobaan yang sifatnya kita lakukan secara dengan melakukan manipulasi variabel. Saya yakin Anda sudah pernah dengar istilah eksperimen. Yang kedua, kita bisa melakukan proses pengamatan atau observasi lanjutan. Jadi yang namanya penyelidikan itu tidak harus selalu eksperimen. Apa yang dilakukan oleh Charles Darwin misalnya, ya, penggagas evolusi, dia tidak pernah melakukan eksperimen di dalam laboratorium. Dia hanya melakukan proses pengamatan yang berlanjut, ya.
Proses yang terus-menerus, mengamati terus-menerus. Sehingga dia bisa menemukan gejala seperti apa. Gejala yang dia gagas sebagai evolusi. Ya, berbeda dengan Mendel misalnya. Mendel itu melakukan eksperimen terhadap kacang RCS-nya. Eksperimen yang ia lakukan di kebunnya. Tetapi kedua-duanya merupakan proses apa? Proses investigasi, proses penyelidikan. Untuk memperoleh data dalam rangka apa? Dalam rangka ini, menguji prediksi atau menguji asumsi yang tadi muncul di awal sebagai dugaan. Maka berdasarkan data inilah kita bisa mengembangkan atau menyusun beberapa gagasan lebih lanjut yang kita sebut sebagai teori, sebagai konsep, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi penting, bahwa ini adalah gambaran umum dari yang namanya metode ilmiah. Ya, bahwa sains sebagai ilmu itu lahir, ya, produknya berupa konsep, teori atau hukum itu lahir dari proses siklus metode ilmiah dilakukan oleh para saintis. Ya. Nah, saya tadi menyatakan bahwa proses metode ilmiah itu berlangsung siklik, ya, berlangsung siklik, ya, yang bisa kita modelkan dalam dua bentuk aktivitas, ya, dua bentuk aktivitas pemikiran, yaitu yang namanya pemikiran induktif dan pemikiran deduktif. Ya, kalau kita melakukan proses pengamatan berdasarkan fakta yang ada di sini, ya, kemudian dari proses pengamatan itu kita bisa membentuk sebuah gagasan. Yang gagasan itu kalau diuji, ya, kebenarannya itu bisa dibuktikan, maka kita bisa membentuk konsep atau prinsip atau teori. Nah, ini kerangka pikir yang seperti ini yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya real, ya, yang berkaitan dengan fakta-fakta dikumpulkan menjadi sebuah konsepsi sampai dengan teori. Ini adalah proses penalaran atau pemikiran, ya, proses berpikir yang disebut sebagai proses berpikir induktif. Ya. Ya. Nah, temannya induktif ada yang disebut deduktif, yaitu proses berpikir yang dimulai dari teori, ya, dari teori-teori yang sudah ada kemudian berkembang menjadi hukum, tetapi dari hukum ini bisa jadi ada hipotesis lain yang perlu diuji, ya, hipotesis yang kemudian menghasilkan dugaan-dugaan lain. Dugaan-dugaan inilah kemudian kita coba buktikan lewat apa? Fakta-fakta di alam semesta. Ya, maka proses yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum berupa teori untuk sampai kepada pembuktian berdasarkan fakta ini yang kita sebut sebagai penalaran atau proses berpikir deduktif. Nah, secara alamiah kita selalu melakukan kedua penalaran ini di dalam mempelajari sains. Bisa induktif, bisa deduktif. Ini tergantung bagaimana cara kita, bagaimana proses yang kita lakukan. Oke. Baik. Pada kajian yang terakhir di akhir-akhir pada bahan kajian yang saya berikan di akhir, saya juga sudah memberikan bahan kajian yang berkaitan dengan the nature of science atau hakikat sains. Ya, hakikat sains. Anda sudah membaca? Ya, sudah Anda baca hakikat sains yang sudah saya berikan kepada Anda? Apa yang Anda pahami tentang hakikat sains? Ada dua bahan bacaan yang sudah saya berikan kepada Anda kemarin. Bahwa sains itu seperti apa sih? Hakikatnya sebagai ilmu. Apakah sains itu merupakan ilmu yang sifatnya absolut kebenarannya? Dia sudah menjadi sebuah teori atau sebuah konsep yang tidak bisa berubah, atau sebaliknya dia dinamis. Silakan, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat. Halo? Saya, Pak. Silakan. Silakan, Mbak. Kalau saya kemarin kalau saya kemarin membacanya itu kalau sains itu bisa dilihat dari lingkungan sekitar kita gitu, Pak.
Terutama yang kemarin ada yang membahas bahwa unsur-unsur di dalam sebuah unsur-unsur yang di dalam telur yang dikocok itu loh yang paling mengingat dalam benak saya gitu.